Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, untuk sesi kita kali ini aku masih membahas terkait pengelolaan piutang negara dengan tema penghapusan piutang negara. Tujuan pembelajaran kita diharapkan mampu memahami penghapusan piutang negara, baik itu penghapusan secara bersyarat maupun secara mutlak. Di sini kita akan mempelajari terkait dasar hukum, pengertian penghapusan bersyarat dan mutlak, kewenangan penghapusan, persyaratan penghapusan, dan juga prosedur penghapusan piutang negara. Untuk dasar hukum, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, PP 14 2005, Permenkeu 82 2019, Perdirjen KN per 8 2020, dan Kepdirjen KN 450 tahun 2022. Nah, sebelum ke penghapusan, tentunya kita perlu melihat secara utuh alur pengelolaan piutang negara itu sendiri, di mana pengelolaan piutang ini dilakukan oleh kementerian, lembaga, ataupun oleh BUN, atau bisa dikatakan selaku penyerah atau pemilik piutang. Nah, tentunya ini dimulai dengan adanya timbulnya piutang, di mana Satker di kementerian dan lembaga akan melakukan pencatatan ataupun penatausan mulai terkait kebijakan penatausaannya ya. Di sini mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapannya, termasuk akuntansi pemeliharaan dokumen sumber, rekap, saldo, serta kartu piutang negara. Lalu juga melakukan penyelesaian piutang seluruhnya dan tepat waktu. Nah, ini dapat dilakukan dengan upaya penagihan secara tertulis. Nah, di sini bisa dengan berupa tagihan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu juga dilakukan upaya optimalisasi dan optimalisasi lainnya apabila penagihan telah dilakukan dan piutang masih belum terselesaikan. Kemudian pada prinsipnya piutang negara pada tingkat pertama atau di kementerian lembaga ini diselesaikan oleh KL tersebut selaku pemilik piutang ya, atau nanti penyerah piutang. Di mana juga di sini perlu menerapkan terkait penentuan kualitas piutang dan juga pembentukan penyisian piutang yang tidak tertagih. Dan apabila piutang ini sudah masuk kategori kualitas macet dan memenuhi syarat untuk diserahkan, maka penyerahan pengurusannya ini dilakukan kepada PUPN atau PUPN cabang. Nah, kecuali untuk piutang yang memang harus melalui ketentuan atau jalur PPNTO. Nah, di sini apabila piutang tersebut diserahkan pengurusannya ke PUPN, maka melampirkan juga surat penyerahan pengurusan piutang, resum piutang, dokumen yang menunjukkan ada dan besarnya piutang, serta dokumen pendukung lainnya. Lalu proses pencatatan piutang ini secara akuntansi tetap dilakukan oleh kementerian lembaga atau Pemda, walaupun pengurusan penagihannya ini telah diserahkan ke PUPN. Lalu di PUPN sendiri ini tentunya akan dilakukan pengurusan piutang negara yang dapat ditindaklanjuti dengan eksekusi maupun non eksekusi, di mana PUPN memiliki hak untuk melakukan parata eksekusi. Nah, di sini tentunya dilakukan penagihan sampai dengan optimal. Dalam penagihan ini tentunya bisa saja berkas piutang ini lunas atau bisa selesai atau dikembalikan
atau juga diterbitkan PSBDT. Kewenangan PUPN juga di sini dapat dilakukan tadi dengan para eksekusi, baik itu pemblokiran, pencegahan keluar wilayah, surat paksa, penyitaan lelang, paksa badan, dan juga aset tracing atau pemeriksaan. Kemudian juga piutang yang diurus ini dikenakan biaya administrasi atau biaya kepada penanggung utang sebagai PNBP dari DJKN. Nah, tentunya setelah dilakukan penagihan maupun optimalisasi, ini langkah selanjutnya adalah bagaimana setelah PSBDT ini lalu diusulkan untuk penghapusannya. Piutang yang dinyatakan optimal oleh PUPN tentunya akan diterbitkan PSBT-nya. Dan apabila pengurusannya dilakukan di KL, maka setelah dilakukan penagihan maupun optimalisasi secara maksimal, maka diterbitkan PPNTU. Berdasarkan PPNTU ini, lalu usulan diajukan oleh pimpinan kementerian kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Lalu untuk piutang negara di pemerintah daerah ini diajukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada gubernur, wali kota, atau bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kanwil DJKN setempat. Lalu dokumen yang diperlukan untuk penghapusan bersyarat ini berupa daftar nominatif, surat PSBDT atau PPNTO, PSBDT jika dari PUPN, PPNTO jika dari kementerian lembaga. Rekomendasi penghapusan bersyarat apabila merupakan piutang tentu dengan ganti rugi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu dokumen yang diperlukan untuk penghapusan mutlak berupa daftar nominatif, surat keputusan penghapusan bersyarat, serta surat keterangan aparat atau pejabat yang berwenang. Nah, ini alur untuk pengelolaan piutang hingga permohonan penghapusan yang dapat dilakukan. Piutang negara maupun daerah dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan, baik itu di pemerintah pusat atau daerah, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya secara tersendiri dalam undang-undang. Nah, ini contohnya untuk piutang pajak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang negara atau piutang daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih negara atau daerah. Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat, yaitu dengan menghapuskan hak tagih negara atau daerah. Lalu bagaimana kewenangan penetapan penghapusan piutang negara? Untuk piutang dengan nilai kurang dari 1M ini oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara atas nama Menteri Keuangan. Kemudian piutang sampai dengan 10M ini oleh Menteri Keuangan. Lalu piutang di atas 10M sampai dengan 100M ini oleh Presiden Republik Indonesia. Dan untuk piutang di atas 100M ini oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi nilai ini adalah nilai per penanggung utang. Kewenangan penghapusan secara bersyarat khusus untuk piutang BLU. Ini contohnya rumah sakit ya. Jadi BLU ini instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan alat jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas. Nah, untuk di BLU sendiri, ini kewenangan oleh Direktur Utama sampai dengan 200 juta per penanggung utang ditetapkan oleh pemimpin BLU. Kemudian untuk piutang yang lebih dari 200 sampai dengan 500 juta
penanggung utang ini ditetapkan oleh pimpinan BLU dengan persetujuan Dewas atau Dewan Pengawas. Dan piutang sampai dengan 200 juta per penanggung utang sesuai dengan ketentuan di bidang penghapusan piutang negara. Lalu bagaimana persyaratan umum penghapusan bersyarat piutang negara? Untuk piutang yang diurus secara optimal oleh PN maka dinyatakan dengan PSBTT, dan piutang yang diurus secara optimal oleh kementerian lembaga yang tidak dapat diurus oleh PUPN ini dinyatakan dengan PPNTO. Nah, kemudian khusus untuk piutang ex-BPN dan PT-PPA ini diatur tersendiri di Peraturan Menteri Keuangan. Jadi dia tanpa PSBDT atau PPNTO. Lalu apa syarat pokok piutang diterbitkan PSBDT dan atau PPNTO? Yang pertama, penanggung utang tidak memiliki lagi kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya atau tidak ditemukan. Yang kedua, tidak ada barang jaminan atau barang jaminan tidak memiliki lagi nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomis ini biasanya melalui penilaian. Lalu apa syarat administrasi piutang diterbitkan PSBDT ataupun PPNTO? Untuk PSBDT sendiri tentunya sesuai dengan peraturan terkait pengurusan piutang negara di PUPN, dan untuk PPNTO sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait pengelolaan piutang negara di kementerian lembaga maupun di BUN. Lalu bagaimana pengajuan usul penghapusan? Usulan pengajuan penghapusan bersyarat atau mutlak di sini ini diusulkan oleh Menteri Pimpinan Lembaga yang memiliki piutang dan mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Dalam hal permohonan penghapusan piutang negara yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian Lembaga harus ada pendelegasian kewenangan dari Menteri Pimpinan Lembaga kepada pejabat yang bersangkutan. Lalu dokumen usulan penghapusan piutang negara secara bersyarat dan secara mutlak ini, untuk penghapusan secara bersyarat, dokumen usulannya adalah daftar nominatif penanggung utang, surat pernyataan PSBDT dari PUPN cabang atau surat PPNTO dari Kementerian Lembaga. Apabila jalurnya PPNTO maka harus ada SPTJM dari pimpinan Kementerian Lembaga. Lalu untuk khusus piutang TGR maka ditambahkan dengan surat rekomendasi dari BPK untuk usul penghapusannya. Lalu dokumen usulan untuk penghapusan secara mutlak, yang pertama daftar nominatif penanggung utang, surat keputusan penghapusan bersyarat, dan surat keterangan tidak mampu atau tidak diikuti keberadaannya yang dikeluarkan oleh pimpinan kementerian lembaga. Lalu khusus untuk usulan penghapusan secara bersyarat untuk aset yang dikelola atau piutang negara yang dikelola oleh BUN, X aset piutang negara X BLBI yang ditolak ini dikembalikan pengurusannya oleh PUPN atau diserahkan ke PUPN karena pertimbangan PPA BUN. Ini usulannya adalah daftar nominatif penanggung utang serta dokumen yang membuktikan pengelolaan piutang telah optimal sesuai ketentuan di bidang pengelolaan aset X BLBI. Daftar nominatif piutang sendiri ini memuat sekurang-kurangnya adalah identitas penanggung utang, meliputi nama dan alamat, sisa utang yang akan dihapuskan, tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN cabang. Lalu tanggal PSBDT atau PPNTO dan keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan atau keterangan lain yang terkait. Seperti ini contoh untuk daftar nominatif penanggung utang yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan penghapusan secara bersyarat. Dan di sini ada nama, alamat, tanggal penyerahan ke PUPN, KPKNL-nya, PSBDT-nya, dan jika dia TGR, rekomendasi BPK, dan nilai usulan penghapusan piutang serta keterangan lainnya.
Kemudian ini contoh daftar nominatif untuk usulan penghapusan secara mutlak. Ini hampir sama ya. Ada nama alamat KPKNL, kemudian penetapan penghapusan secara bersyarat, lalu surat keterangan aparat yang berwenang, surat rekomendasi BPK, nilai usulan penghapusan piutang, serta keterangan lainnya. Lalu bagaimana alur penghapusan secara bersyarat piutang negara untuk jalur PUPN atau PSBDT? Nah, tentunya di Kementerian Lembaga dilakukan dulu penagihan dan juga upaya optimalisasi dan optimalisasi lainnya. Dan apabila telah dilakukan upaya tersebut dan masih terdapat piutang, maka yang memenuhi syarat untuk diserahkan PUPN ini diserahkan pengurusan penagihannya kepada PUPN. Kemudian PUPN akan melakukan juga penagihan dan juga upaya optimalisasi. Dan apabila telah dilakukan dan masih terdapat outstanding utang, maka atau sisa utang, maka diterbitkan PSBDT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PSBDT ini kemudian juga menjadi syarat atau pertimbangan untuk dilakukannya usulan penghapusan secara bersyarat untuk piutang Kementerian Lembaga kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Lalu berikutnya alur penghapusan secara bersyarat piutang negara pada Kementerian Negara. Nah, ini jalur non PUPN, yakni dengan menerbitkan PPNTO. Nah, di sini tentunya penagihan dilakukan oleh Kementerian Lembaga dan juga upaya optimalisasi dan optimalisasi lainnya. Lalu kemudian juga dilakukan review oleh APIP, oleh internal di kementerian lembaga tersebut. Dan apabila telah dilakukan upaya tersebut dan masih terdapat piutang, maka di sini sesuai dengan ketentuan dapat menerbitkan PPNTO yang dilakukan oleh pimpinan instansi pada kementerian lembaga tersebut. PPNTO kemudian disampaikan kepada pimpinan kementerian lembaga dan pimpinan kementerian lembaga akan membuat SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Lalu berdasarkan PPTNO dan SPTJM lalu diusulkan usulan penghapusan secara bersyarat piutang pada kementerian lembaga tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, untuk alur penghapusan secara bersyarat di BLU ini sama juga dilakukan penagihan secara maksimal dulu oleh BLU. Lalu kemudian jika masih terdapat piutang, penyerahan pengurusan penagihan dilakukan ke PUPN. Dan di PUPN juga dilakukan penagihan secara optimal dan jika masih terdapat piutang maka diterbitkan PSBDT-nya. Nanti menjadi dasar untuk pengusulan penghapusan secara bersyarat piutang BLU oleh pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya. Kemudian kita beralih ke syarat penghapusan piutang secara mutlak. Piutang secara mutlak ini syaratnya diajukan setelah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penetapan surat keputusan penghapusan piutang secara bersyarat. Kemudian juga melampirkan surat keterangan dari aparat pejabat yang berwenang yang menyatakan penanggung utang tetap tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya. Penghapus tagihan piutang ini diusulkan oleh Menteri Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada pihak yang berwenang. Lalu prosedur penghapusan piutang negara secara mutlak di sini Kementerian Lembaga mengusulkan penghapusan piutang negara dengan melampirkan juga daftar nominatif, surat keputusan penghapusan secara bersyarat, serta surat keterangan dari aparat pejabat berwenang atas ketidakmampuan dari debitur yang kemudian disampaikan ke Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
atau ke Presiden melalui Kementerian Keuangan. Lalu kemudian akan dilakukan penelitian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan ditindaklanjuti dengan penetapan penghapusan secara mutlak. Nah, ini tentunya sesuai dengan kewenangan yang ada. Setelah adanya penetapan, lalu Menteri Pimpinan Lembaga yang di penetapan ini disampaikan kepada Menteri Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul penghapusan tersebut. Lalu terkait pembukuan pemberhentian piutang dan penghapus bukuan di sini, ini bisa kita lihat ya, dilakukan jurnal akrual, penyisian piutang tak tertagih pada piutang tersebut. Ya. Nah, piutang yang dihapus bukukan biasanya sudah disisihkan 100%. Meskipun piutang tersebut telah dihapus bukukan, namun catatannya harus tetap dipelihara secara extra accountable sampai hak tagih atas piutang tersebut dihapuskan atau dihapuskan secara mutlak. Lalu kalau sudah dihapus bukukan, maka Satker hanya tinggal menghapuskan catatan extra accountable saja. Dengan demikian tidak ada jurnal yang dibuat. Jika suatu piutang langsung dihapus tagihkan tanpa melalui penghapus bukuan terlebih dahulu, maka Satker harus membuat jurnal penghapusan piutang secara intra-accountable tanpa membukukannya ke extra-accountable. Artinya secara intra dan ekstra, catatan pembukuan atas piutang tersebut dihapuskan. Lalu bagaimana penerimaan pelunasan atas piutang yang telah dihapus bukukan? Nah, apabila piutang yang telah dihapus bukukan kemudian diterima pelunasannya, maka harus dilakukan pencatatan dengan langkah memunculkan kembali piutang. Penerimaan pelunasan diakui sebagai pendapatan di LRA, laporan realisasi anggaran, dan diakui sebagai pendapatan di LO. Mengeliminasi piutang yang telah dilunasi dan pada tanggal pelaporan dilakukan penyesuaian atas saldo penyisian piutang tak tertagih berdasarkan perhitungan penyisihan piutang. Nah, berikut contoh surat keputusan penghapusan secara bersyarat ya. Ini seperti ini. Lalu ini contoh penghapusan piutang negara secara bersyarat di BLO. Nah, ini contoh salah satu BLU rumah sakit. Kemudian ini adalah contoh surat keputusan penghapusan secara mutlak. Nah, ini seperti ini ya. Ini seperti ini, kemudian ada daftar nominatifnya untuk piutang yang telah dihapuskan. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.